Pernah enggak, kamu merasa sudah pernah mengalami sebuah momen, padahal jelas-jelas itu baru terjadi? Perasaan aneh, seperti kita sedang mengulang kejadian yang sama. Fenomena ini disebut déjà vu, dan hampir 70% manusia pernah merasakannya. Tapi, apa sebenarnya penyebab déjà vu? Apakah benar ini berkaitan dengan mimpi, glitch di otak, atau pertanda sesuatu? Kita akan membahas penjelasan paling logis dan paling mudah dipahami tentang déjà vu. Déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah melihat. Ini adalah kondisi ketika otak kita merasa suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang terasa seperti pernah dialami sebelumnya, meskipun sebenarnya ini pertama kalinya. Déjà vu bukan penyakit, bukan gangguan mental, dan bukan hal mistis. Ini adalah fenomena psikologis yang normal, terutama dialami oleh anak muda, orang yang sering stres, orang yang kurang tidur, orang yang sering menghayal atau melamun. Tapi, bagaimana bisa otak kita menipu kita seperti itu? Penjelasan paling populer adalah memory glitch theory. Ini bukan berarti otak kita rusak, tetapi ada gangguan kecil pada proses kerja memori. Biasanya, otak memproses informasi baru lewat dua jalur. Short-term memory, untuk menyimpan informasi yang baru masuk. Long-term memory, untuk menyimpan informasi penting yang sudah dipelajari lama. Saat déjà vu terjadi, beberapa peneliti percaya bahwa otak secara tidak sengaja mengirim informasi baru langsung ke memori jangka panjang, bukan ke memori jangka pendek. Akibatnya, otak salah memahami situasi dan mengira kejadian yang baru terjadi ini adalah sesuatu yang pernah dialami sebelumnya. Contohnya, kamu masuk ke sebuah kafe untuk pertama kali. Bau kopi, suara musik pelan, interior kayu. Otak memproses semua hal ini. Tapi karena ada gangguan kecil, informasi tadi masuk ke memori jangka panjang lebih cepat dari biasanya. Dan ketika kamu memprosesnya lagi, otak berkata, bukannya ini pernah terjadi ya? Padahal tidak. Itu cuma salah jalur memori. Itu sebabnya déjà vu terasa cepat, singkat, dan sering bikin bingung. Teori lain yang cukup menarik adalah dual perception theory, atau teori persepsi ganda. Menurut teori ini, déjà vu terjadi karena otak memproses satu informasi dua kali dengan jeda sangat kecil, mungkin hanya sepersekian detik. Bayangkan kamera yang mengambil dua foto dengan kecepatan super cepat. Foto pertama kabur, foto kedua jelas. Otak kita menafsirkan foto pertama sebagai sesuatu yang pernah terjadi, karena sudah diproses sebentar sebelumnya. Mata melihat suatu objek. otak memprosesnya. Ada sedikit delay sebelum persepsi kedua masuk. Delay super kecil itulah yang menciptakan sensasi, pernah melihat. Fenomena ini lebih sering terjadi kalau kamu kurang tidur, kamu sedang setengah melamun, kamu lagi tidak fokus. Jadi ketika otak tidak sinkron, memori terasa seperti duplikat. Dan hasil akhirnya adalah déjà vu. Otak manusia itu luar biasa. Ia menyimpan begitu banyak informasi, bahkan hal-hal kecil yang mungkin kita sendiri sudah lupa. Menurut teori ketiga ini, déjà vu terjadi karena situasi yang sedang kamu alami mirip dengan memori lama, tetapi kamu tidak mengingat memori lamanya secara sadar. Contoh, aroma parfum yang mirip dengan tempat kamu kecil dulu. Tata letak ruangan yang mirip dengan hotel yang pernah kamu inapi bertahun-tahun lalu. Warna cahaya, suasana, musik, bahkan angin, yang tidak kamu sadari pernah kamu alami. Otak mengenali pola itu, tapi kamu tidak ingat persis kapan pernah mengalami yang sama. Akhirnya muncul rasa, kayaknya, aku pernah ada di momen ini. Padahal bukan momen yang sama, hanya elemen-elemen kecilnya yang mirip. Yang membuat teori ini kuat adalah fakta bahwa manusia tidak selalu ingat detail memori lama, tapi otak tetap menyimpannya dalam bentuk pola. Saat pola itu muncul lagi,
otak menganggapnya familiar. Dan muncullah deja vu. Pertanyaan yang sering muncul. Deja vu itu berbahaya atau enggak sih? Jawabannya, Tidak berbahaya, selama terjadi sesekali. Deja vu adalah hal normal. Namun kalau kamu mengalami ini sangat sering atau beberapa kali dalam sehari, ada kemungkinan itu tanda kurang tidur berat, stres berlebihan, keletihan otak, konsentrasi yang buruk. Dalam kasus sangat jarang, deja vu yang ekstrim bisa berkaitan dengan kondisi neurologis tertentu seperti epilepsi lobus temporal. Tapi ini sangat jarang terjadi dan hampir selalu disertai gejala lainnya. Selama kamu mengalami deja vu hanya sesekali, kamu aman. Ini hanyalah cara otak yang sedikit unik. Ada beberapa fakta menarik tentang fenomena ini. 1. Anak muda mengalami deja vu lebih sering. Karena otak mereka cepat memproses informasi dan sering multitasking. 2. Orang yang suka traveling lebih sering mengalaminya. Banyak memori baru, lalu lebih banyak kemiripan situasi. 3. Deja vu lebih sering terjadi ketika kita lelah. Otak lebih mudah, terlambat memproses. 4. Beberapa mimpi lama bisa memicu deja vu. Karena otak mencatat pola suasana, bukan cerita mimpi. 5. Deja vu biasanya berlangsung kurang dari 10 detik. Karena otak cepat menyesuaikan kembali jalur memorinya. Jadi, deja vu bukanlah tanda mistis, bukan firasat, dan bukan pertanda buruk. Itu hanyalah bukti bahwa otak kita bekerja dengan cara yang luar biasa rumit, dan kadang, sedikit terlambat atau terlalu cepat memproses sesuatu. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa memahami fenomena yang selama ini terasa misterius. Kalau kamu suka penjelasan ringan seperti ini, jangan lupa untuk dukung channel ini. Supaya kita bisa terus membahas fakta unik, sains sederhana, dan pengetahuan menarik lainnya dengan cara yang mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.